Nah, pemirsa, kali ini saya langsung berjumpa dengan rekan saya ini. Beliau ini sudah melakukan ngalap berkah di Eyang Kedono Kedini, juga di Eyang Tunggul Wulung, keramat dari Ki Tunggul Wulung. Selain beliau, saya sendiri juga termasuk ngalap berkah. Nah, lalu seperti apa yang dialami dari pengalaman beliau ini, pengutaraannya ketika sudah melakukan ngalah berkah itu untuk sambung rasa mendoakan para almarhum almarhumah yang ada di makam tersebut ataupun seluruh penunggu yang ada di tempat tersebut ini mendoakan terhadap Tuhan semesta alam. Nah, dengan adanya sebuah sambung rasa tadi, maka ya, kita semua bertujuan agar mendapatkan satu petunjuk dari Tuhan semesta alam itu sendiri. Nah, dengan cara ngalap berkah, ini akan dapat menghindarkan dari sesuatu hal-hal yang sangat tidak baik ataupun menyimpang. Nah, seperti apa kesaksiannya? Ini mbaknya ketika sudah menjalani ngalap berkah di Eyang Kedono Kedini juga, Ki Tunggul Wulung ini mungkin pernah menjumpai peristiwa atau pernah terjadi sesuatu atau pernah mimpi, mungkin ditemui sosok atau mungkin pernah merasakan ya ada perbedaan antara hidup yang dulu dan yang sekarang. Ada bedanya nggak, Mbak? Ada. Ada? Iya. Seperti apa itu? Satu contohnya itu perbedaannya seperti apa? Contohnya dulu itu kan banyak bang yang datang ke rumah. Iya. Nah, itu kan kayak musuh dulu. Kasar gitu ya? Nah, sekarang alhamdulillah dia memberi saran. Saran yang baik gitu terhadap jenengan. Iya. Jadi perbedaannya tadinya itu orang bang itu nagih gitu ya, Mbak ya. Dulu kasar banget, sekarang sudah mulai lunak. Mereka itu caranya sudah sangat berbeda, lebih santun gitu ya. Jadi malah justru memberikan solusi-solusi gitu. Nah, karena beliau ini juga dililit oleh ya persoalan masalah ekonomi. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa akan lebih baik lagi ya, Mbak ya. Iya. Nah, saya pun merasakan hal yang sama, Mbak. Saya itu ketika jarang ngalap berkah, saya jarang untuk berziarah ya, Mbak. Untuk datang ke punden-punden yang biasanya tempat saya itu ngalap berkah itu, memang seperti saya itu tidak mendapatkan satu petunjuk apapun gitu. Makanya saya sangat yakin sekali pasti jenengan akan menemukan sesuatu, jenengan kali suami. Lah mungkin pernah terjadi hal-hal apa gitu, mungkin mimpi barangkali, atau mungkin pernah melihat sesuatu atau mendapatkan ketenangan, lebih tenang dibanding dahulu atau bagaimana? Ya agak lebih tenang sekarang. Kalau dulu tuh ada bang ke rumah itu udah panas dingin hawanya. Iya. Alhamdulillah sekarang udah agak tenang. Ada agak berkurang ya. Jadi ini sudah yang kedua kalinya ya, Mbak sama Mas ngalap berkah ke Kedono Kedini juga ke Eyang Tunggul Wulung. Kalau saya sudah sering banget, Mbak. Kerjaan saya memang selalu ngalap berkah. Karena bagi saya selama-lamanya kita hidup di dunia, masih akan lebih lama lagi nanti di alam selanjutnya. Maka sebuah hubungan rasa itu harus kita jalin dari saat ini. Gitu. Yang tadinya nggak mengenal bisa mengenal dengan kita mungkin tidak dapat melihat mereka, tapi mereka pasti dapat melihat kita. Jadi sambung rasa itu ada gitu. Nah, yang dilakukan, saya mau tanya ini. Kemarin yang dilakukan itu seperti ke makam orang tua dan sebagainya, itu pernah melakukan hal seperti itu atau gimana? Sesuai urutannya yang sampai lakukan itu seperti apa, Mbak? Ya, saya datang di
makamnya orang tua saya, neneknya, anaknya saya juga saya datangi semua. Jadi nenek-nenek ya. Iya. Jadi sebelum nguri-nguri ke tempat makam yang lain itu membangun rasa nguri-nguri dulu di makam leluhur gitu ya. Juga pokoknya garis keturunan lah ngoten nggih. Nah, lalu kemudian sampean beranjak keluar ngalap berkah gitu. Saya sampai merinding ini. Terus ini mungkin barangkali pernah mimpi atau apa gitu? Kalau mimpi saya tidak, kalau bapaknya mungkin ada. Bapaknya ada ya. Nah, kemarin ini proses ritual apa yang dijalani di rumah? Mungkin sampean itu ya tiap hari naruh kembang di depan rumah atau mungkin proses seperti apa dalam membangun kemantapan hati, mendekatkan diri terhadap Tuhan itu tadi, ritual apa untuk sambung rasa juga mendoakan seluruh ciptaan Tuhan semesta itu, ritual apa yang dilakukan di rumah? Bapaknya itu bakar dupa. Oh, bakar dupa. Jadi untuk mendoakan ya seluruh ciptaan Tuhan gitu. Selain dari itu mungkin pernah melakukan lakon apa gitu? Ya itu Oh, di makam. Jadi di makam ini bapaknya ngapain? Bersih-bersih. Oh, bersih-bersih makam. Terus punden di tempat jenengan sendiri disambangi nggak? Oh, disambangi juga. Nah, ini semua dapat mengedukasi karena ini termasuknya adalah melestarikan budaya Jawa. Jadi supaya nanti dengan niat yang baik yang semestinya kita mengikuti jejak dari para leluhur yang sekarang ini banyak sekali orang menjustis itu dengan hitam gitu ya Mbak ya. Nah, di sini saya itu ingin klarifikasi meluruskan pola pikir yang sempit gitu. Dengan adanya video ini harapan saya nanti akan dapat menggugah seluruh perasaan pemirsa gitu ya. Nah, ini Mas Totok ganti sih ya. Kita kok saya ngene Mbak. Di pause dulu. Nah, mungkin untuk bapaknya ini seperti apa Mas? Mungkin pernah jenengan mengalami satu peristiwa-peristiwa fenomena ketika habis ngalap berkah di tempat Eyang Tunggul Wulung dan Eyang Donodini ini pernah mungkin mengalami bertemu dengan sosok apa, apalagi sampean ini kan merawat makam ya itu sangat bagus sekali. Kalau orang Jawa bilang jadi kuburan ke ora dinggo sampar sandungan. Nah, seperti ini. Karena banyak orang ini yang menganggapnya itu hal-hal semacam ini kalau tidak pandai mencermati jadi kacau balau. Akhirnya menganggap hitam dari perilaku seseorang. Terus kemudian seperti di punden yang dilakukan itu di sana di punden ngapain Mas? Oh, bersih-bersih juga. Jadi bersih-bersih di makam juga di punden yang ada di kampung panjenengan. Baru setelah itu ngalap berkah keluar gitu ya. Itu sangat bagus sekali, saya sangat suka itu. Nah, bisa diceritakan mungkin Mas pernah mengalami, saya yakin karena sampean pasti mengalami sesuatu karena sampean itu termasuk pelaku spiritual. Kalau saya bilang pelaku spiritual ya, itu sangat baik sekali di hadapan Tuhan semesta alam. Karena yang sampean lakukan itu adalah satu perbuatan yang sangat mulia. Untuk mengingat, jadi yang namanya ada kehidupan maka ada kematian. Ya toh? Nanti supaya kalau sambung rasa makamnya dibersihkan sama aja halnya sampean itu membersihkan rumahnya. Nah, bisa diceritakan mungkin pernah jenengan bertemu sosok apa atau mimpi apa di rumah atau menjalani lakon apa gitu? Seperti itu ada sinar. Ada sinar? Iya. Itu cahayanya warna apa itu? Putih. Oh, warna putih. Iya. Itu di mana? Di keramat
Atau di rumah atau di Punden? Oh, di Punden. Di Punden kampungnya jenengan. Nah, terus kemudian pernah mengalami mungkin ada sosok atau mungkin ada godaan-godaan yang seperti apa itu, bisa diceritakan? Seperti ada yang mijitin. Oh, seperti ada yang mijitin? Iya. Itu di punggung-punggung. Di punggung. Iya. Nah, kemarin ini sehabis dari keramat Ki Tunggul Wulung, sampean pernah mendapat satu petunjuk apa, Mas? Begini ya, saya baru aja pulang dari Ki Tunggul Wulung. Iya. Motor saya bensin habis. Oh, bensin habis. Iya. Ini kisah nyata berarti ya? Iya. Terus? Nah, itu saya pasrah, masih jauh. Itu pasrah sama Tuhan. Iya. Nah, ada orang yang menolong. Jadi ininya secara gamblangnya itu dengan cara jenengan itu pasrah ketika kehabisan bensin di tengah jalan, tiba-tiba datang pertolongan. Orang lain menolong panjenengan. Nah, itu pertolongan dari Tuhan ya. Nah, secara filosofinya atau mungkin hikmahnya, jika kita mungkin berpasrah total terhadap Tuhan, itu pertolongan udah pasti datang. Itu karena itu juga yang saya alami. Nah, pemirsa, saya sendiri pernah langsung saja ini karena saya sering ya ke makam Donodini juga Ki Tunggul Wulung, itu tanpa sengaja karena saya hanya sambung rasa mendoakan seluruh almarhum almarhumah, juga penunggu yang ada di situ, juga seluruh semesta saya mencoba mendoakan. Nah, tiba-tiba saya itu sama istri saya itu memiliki kalimat, nanti kalau video kita ini bisa tayang, kita belikan sapu ya buat kamu satu, saya juga sapu satu, jadi membelikan 2 sapu. Nah, hingga saat ini satu video itu bisa tayang jutaan. Nah, karena waktu itu saya ini sebetulnya tanpa sengaja sama istri itu mengucapkan kalimat tersebut itu di keramat Ki Tunggul Wulung. Hingga saat ini video saya masih ditayangkan. Nah, ini semua berkat dari pertolongan Tuhan semesta alam. Entah jalannya apa, apakah Eyang Tunggul Wulung ataupun penunggu di situ, ataupun Eyang Kedono Kedini yang mendoakan, atau memang sudah jatahnya saya sendiri, atau mungkin ada bantuan dari sosok-sosok gaib, itu wallahu alam, itu menjadi misteri rahasia Tuhan. Ada lagi mungkin yang mau diceritakan ke pemirsa untuk pengalaman, untuk mengedukasi, Mas, dari kisah nyatanya, karena ini menurut saya sangat perlu sekali disampaikan biar gamblang, biar dapat memotivasi seluruh pemirsa supaya nanti mau gitu loh membangun rasa, juga mau melestarikan budaya yang sudah turun-temurun ini yang dianggap menyimpang ini, supaya bisa lurus kembali gitu loh, Mas. Ada mungkin yang mau disampaikan, Mas? Ya, setelah saya melakukan ritual ini, saya bisa lebih tenang. Jadi ternyata bukan hanya Mbak aja yang lebih tenang ya, sampean pun merasakan hal yang sama ya. Nah, sejauh ini sampean melihat suami jenengan sepertinya udah mulai tenang atau masih kelihatan kalutnya masih sama seperti dulu, Mbak? Udah mulai tenang. Dan sampean sendiri masih melihat istri sepertinya ada sedikit perbedaan atau tidak, atau mungkin banyak perbedaannya? Banyak perbedaan ya, dari sisi ketenangan itu tadi ya, karena berbagai pertolongan dari Tuhan itu ternyata ada gitu ya. Nah, ini bukan hanya sampean saja, karena kemarin saya ini kan termasuk orang yang rajin datang mendoakan ke makam-makam ya, ke tempat keramat. Itu pun jujur rezeki saya lancar. Entah itu saya didoakan atau dengan cara gimana ya, saya nggak tahu. Istri saya pun
ikut merasakan. Bahkan putra saya pun merasakan hal yang sama ketika saya tidak melakukan itu, karena kemarin saya pernah sakit ya. Karena sakit itu kan tidak pernah saya pinta. Le, coba kamu kesini dulu sebentar. Ya, sini. Ini putra saya ya. Ini putra saya. Ini kemarin kan Bapak itu kan sudah mulai datang ke Punden, ke Keramat. Eyang Donodini juga mulai jarang datang ke makam mbah-mbah kita, makam Eyang Tunggul Wulung. Rezeki Bapak itu kan jadi menurun. Iya, benar. Nah, menurut kamu ada kaitannya nggak sih dengan Bapak itu sering mendoakan mereka itu? Ada kaitannya. Ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Sangat jelas banget menurut kamu? Jelas. Perbedaannya juga banyak banget. Perbedaannya banyak banget. Istri saya ini nggak ada settingan loh. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak ada settingan. Istri saya sekarang ya. Jadi supaya ini ternyata tidak hanya beliau, bahkan saya sendiri sekeluarga ada perbedaannya nggak? Ini beliau ini adalah istri tercantik saya. Ini ada perbedaannya atau tidak menurut sampean sebagai istri saya? Banyak banget. Banyak banget. Jadi sejauh ini perbedaannya kenapa sih? Ya mungkin kalau untuk masalah rezeki ya memang ada lah sedikit perbedaannya gitu ya. Beda. Ya sedikit menurun gitu lah. Sedikit menurun. Indikasinya menurut kamu ada kaitannya nggak dengan karena saya itu mulai jarang datang ke Punden, ke makam dan sebagainya itu? Kalau saya merasa sih ada kaitannya dengan itu. Nah, seperti ini ya pemirsa ya. Jadi karena ini juga kalau saya istilahnya dari edukasi yang saya utarakan ini, saya disorot oleh beberapa kamera, ini tidak baik, maka saya akan takut dengan hukum dari Tuhan semesta alam itu sendiri. Dan juga yang kedua tentu saya akan ada rasa takut dengan hukum yang ada di negeri kita ini. Karena kami semua merasakan hal yang sama, maka kami ingin berbagi pengalaman ini. Nah, dengan tujuan supaya yuk sama-sama kita hidupkan kembali, melestarikan budaya kita. Budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur ini sangatlah baik. Dan kami ini merasakan dampak-dampak yang betul-betul sangat. Kalau istri mungkin tadi agak sedikit menurun ya. Kalau bagi saya menurunnya banyak sekali. Jadi saya merasakan seperti yang diungkapkan oleh putra saya, karena putra saya itu bisa mengetahui dari sumber pendapatan penghasilan saya itu seberapa beliau ini bisa mengontrol gitu. Jadi perbedaannya memang sangat-sangatlah jauh. Nah, sejauh ini memang tentu untuk dari sisi gaibnya ya Mbak ya, Mas C juga, petunjuk gaib itu sudah pasti pernah datang. Entah melalui mimpi, entah mimpi satu peristiwa ya. Biasanya kalau orang Jawa bilang sanepan. Seperti saya sendiri mimpi, mungkin saya itu seperti tidur di makam semalaman suntuk. Itu satu pertanda apa, satu petunjuk apa. Itu biasanya kan kalau kita sudah mulai membangun rasa seperti ini, kepekaan itu kan mulai naik. Nah, mungkin nanti kalau dari yang sudah ini sampean dapat merasakan ketenangan yang lebih ya, mungkin nanti akan mendapatkan satu petunjuk yang lain, itu menjadi harapan kita semua gitu. Nah, saya rasa ini akan sangat bermanfaat sekali untuk mengedukasi bahwa dari apa yang sudah kami paparkan itu untuk satu tujuan yang sangat baik, dan mungkin dapat memperluas pola pikir sehingga tidak mudah menjustis dengan orang-orang yang datang ke tempat keramat, ke tempat angker, itu tidak selalu berpandangan negatif seperti ini ya. Janganlah mudah menyalahkan dengan cara-cara orang lain, karena sejatinya kebenaran itu hanya Tuhan semesta alam dan diri kita sendirilah yang tahu apa itu kesadaran sebuah rasa. Nah, saya rasa karena ini sudah cukup gamblang dan jelas dalam saya memberikan edukasi untuk melestarikan budaya leluhur kita. Salam cinta budaya, rahayu, rahayu. Kita jumpa pada momen bermanfaat berikutnya.